Halo teman-teman, jadi di video ini aku akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi strike and dip. Jadi ini soal kita yang pertama, bisa dibaca. Oke, jadi di sini aku akan mulai dengan menandai beberapa informasi penting yang bisa kita dapatkan di soal. Yang pertama di sini kita dapat strike dan dip. Jadi yang pertama ini adalah strike dan dip dari sebuah tebing singkapan. Ini kita dapat strike-nya, kemudian dip-nya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah kita dapat juga informasi tentang strike and dip. Yang kedua ini tentang batu pasir. Bentar, agak tertutup sedikit. Ini tentang batu pasir. Dan yang ketiga kita dapat informasi tentang lebar singkapan batu pasir 50 cm. Jadi di sini kita ada tiga informasi. Yang pertama strike and dip dari tebing. Yang ini. Kemudian strike and dip dari kedudukan batu pasir atau lapisan batu pasir di tebing itu. Kemudian yang ketiga itu adalah lebar singkapan batu pasir. Oke. Kemudian di sini aku juga um, menandai beberapa materi yang sekiranya berkaitan dengan ini. Jadi selain materi tentang strike and dip, kita juga perlu di matematika, basic trigonometry, dan juga kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik ini kalau bisa harus punya ya, wajib, karena kita perlu melakukan banyak penghitungan. Oke, kemudian dari informasi yang kita dapat, jika kita melihat kepada strike dari tebing dan batu pasirnya, itu bisa kita lihat bahwa selisih antara strike dari tebing dan strike dari batu pasir, itu mereka memiliki selisih 180 derajat. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa strike dari tebing dan lapisan batu pasirnya itu berlawanan arah. Jadi seperti yang aku gambar di sini, jika strike dari tebingnya itu mengarah ke atas, maka strike dari lapisannya itu akan mengarah ke bawah. Nah, ini juga akan mengakibatkan dip dari tebing kita dan lapisan batu pasir kita juga memiliki arah yang berbeda. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kiri, kita bisa menentukan dip tebing kita nanti arahnya ke arah sini, sedangkan dip lapisan kita arahnya ke sini, berlawanan arah. Oke. Di sini juga ada not catatan yang kutulis tentang itu. Oke, kemudian dari informasi yang telah kita dapat, berarti kita sekarang bisa menggambar bagaimana kira-kira penampakan dari tebingnya nanti dan juga lapisannya. Oke, jadi kita tahu kalau arah dipnya itu berlawanan arah. Jadi di sini aku gambar tebing kita itu miringnya ke arah kanan dengan dip sekian 70 derajat seperti yang ada di soal. Sedangkan um, lapisan batu pasirnya di sini itu miringnya ke arah kiri, berlawanan dengan kemiringan dari tebing kita yang arahnya ke kanan. Dan juga dip dari lapisan batu pasir kita, yaitu 15 derajat diukur dari garis horizontal, seperti yang kita dapatkan informasinya di soal. Oke, jadi dari situ kita bisa mendapatkan gambar seperti ini. Kemudian di soal juga diketahui lebar singkapan batu pasir 50 cm. Itu berarti dari lapisan batu pasir yang di sini, itu lebar singkapan yang terlihat dari luar, itu dari titik atas di sini sampai ke sini, itu panjangnya 50 cm. Nah, lebar singkapan yang terlihat dari luar ini, itu juga kita sebut sebagai ketebalan semu. Oke. Nah, kemudian setelah itu dari grafik, dari gambar kita ini,
kita bisa membuat sebuah segitiga siku-siku di sini. Dan kita buat sisi siku-sikunya di sini. Oke, jadi di segitiga siku-siku ini kita ada beberapa elemen, yaitu di sisi kiri itu T atau ketebalan yang akan kita cari nanti. Kemudian di sisi miringnya itu ada D atau ketebalan semu dari lapisan batu pasir yang kita bisa dapat informasinya di soal. Kemudian di sini ada sudut alfa. Nah, sudut alfa ini kita harus cari dulu sebelum kita bisa mencari nilai dari T atau ketebalan lapisan batu pasir itu. Jadi, bagaimana cara mencari alfa? Jadi, kita di sini perlu melakukan sedikit um, otak-atik dengan matematika. Oke, jadi di sini kita tahu kalau di tebing itu 70 derajat, sudut ini 70 derajat, dan kita tahu kalau ini garis yang putus-putus ini itu sejajar horizontal. Jadi kita bisa um, menentukan juga kalau sudut yang di sebelah kirinya di tebing ini itu juga 70 derajat. Kemudian sudut yang di bawahnya ini 15 derajat. Itu kita bisa tahu karena ini merupakan dip dari lapisan batu pasir itu. Kemudian untuk mencari alfa, kita bisa lihat bahwa garis yang di atasnya perlapisan apa itu batu pasir ini itu sejajar dengan garis yang bawah. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa garis yang merah ini di sebelah atas ini itu sama dengan garis merah yang di sebelahnya alfa. Ya, karena memang itu tebing yang sama. Oke. Jadi dari gambar ini kita bisa menentukan bahwa sudut alfa di sini itu akan sama dengan nilai sudut yang di atas ini. Yang mana nilainya adalah 70 derajat ditambah 15 derajat. Jadi kita menggunakan matematika, kita mendapatkan nilai sudut alfa itu 85 derajat. Kemudian setelah itu kita bisa langsung hitung nilai T-nya. Jadi dengan trigonometri kita dapat T itu sama dengan D dikali sin alfa. D-nya 50, masukkan sin-nya 85 derajat. Kita hitung pakai kalkulator, kita dapat jawabannya sekitar 49,81 cm. Tinggal kita cek ke kunci jawaban apakah kita cek ke pilihannya di opsi apakah ada atau tidak. Oke. Ya, kemudian di sini aku juga ada gambar penampakan 3D dari tebing dan lapisan batu pasir kita. Oke, seperti itu. Oke, kemudian soal yang kedua, ini soalnya. Jadi kita langsung aja kita mencari beberapa informasi yang bisa kita dapatkan di soal. Ini ada seorang geologis muda, kemudian dia berjalan ke arah utara. Ya, kita tandai aja. Terus di sini ada di titik A, pada tebing kiri sungai, itu ada lapisan batu pasir warna putih kekuningan. Dengan kedudukan pelapisan, kita dapat nilai strike and dip dari lapisan di titik A. Dan kita juga perlu tandai bahwa lapisan ini tidak menembus pada tebing kanan, melainkan cuma ada di tebing kiri sungai di sini. Oke, kemudian pada jarak 10 meter arah utara dari A, batu pasir dijumpai lagi, tapi kali ini pada tebing sebelah kanan dengan kedudukan perlapisan yang relatif sama. Ini berarti strike dan dip pada titik yang kedua itu sama dengan strike and dip di titik awal, di titik A. Tapi bedanya di titik A itu pelapisannya hanya ada di sebelah kiri, dengan di titik yang kedua pelapisannya itu cuma ada di titik sebelah kanan. Oke. Ini di sini seperti biasa konsep yang penting yaitu konsep strike and dip, kemudian kaidah tangan kiri, dan juga konsep-konsep yang kita bahas sebelumnya. Oke, jadi di
Dari soal tadi kita bisa menggambar bagaimana kenampakan yang diamati oleh geologis di soal tadi. Jadi di sini di titik A dikatakan di sebelah kiri ada lapisan batu pasir dengan posisinya seperti ini. Kemudian dia jalan 10 meter ke arah utara. Ini ke arah atas ini berarti utara ya, teman-teman. Itu dijumpai batu pasir lagi, tapi kali ini posisinya di sebelah kanan. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan soal. Jadi jika di geologi kita tahu bahwa batu pasir ini dulunya itu harusnya nyambung. Jadi di zaman dahulu bentuk lapisan batu pasirnya itu harusnya seperti ini, teman-teman. Jadi itu dulu harusnya nyambung. Tapi karena batunya mengalami pergeseran, pergerakan, akhirnya lapisan batu pasirnya ini jadi terpotong dan terpisah seperti yang kita lihat saat ini. Jadi dari gambar ini kita bisa menentukan bahwa batu ini bergerak di sisi kiri, ini bergerak ke arah bawah atau selatan, sedangkan di sisi kanan batu ini bergerak ke arah atas atau utara. Kemudian kalau kita gambar, aku biasanya aku gambar pergerakan batunya seperti ini. Nah, dari arah pergerakan batunya ini sudah jelas bisa kita tentukan bahwa sesar di sungai itu adalah sesar geser sinistral. Jadi di sini jawabannya adalah C, sesar geser sinistral. Oke. Ini sebenarnya untuk soal ini cuma itu, kita tidak perlu melakukan penghitungan apapun, bahwa bahkan jika kalian sudah cukup paham dengan materi ini, dengan lihat soal saja pun seharusnya ini soal yang cukup mudah untuk dikerjakan. Oke. Jadi mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton.